Arabia TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain, yang baru, yakni Arab Mudah Channel. Mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda, silakan kunjungi, subscribe, share, dan kita belajar bersama-sama. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan dengan bobot yang kuat atas kalian asyamu, berpuasa. Terus apa berikutnya? Nah, ternyata Allah tidak hanya cukup di situ. Penyampaian pesan mewajibkan saum kepada kita ini tidak hanya cukup dengan pernyataan seperti itu. Tapi Allah lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan secara tertulis juga atas orang-orang sebelum kalian. Artinya kalau gitu umat-umat terdahulu juga sudah mendapatkan kewajiban puasa seperti kita. Nah, pertanyaannya, Bu, apa rahasianya Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita ini wajib berpuasa, tapi Allah menyampaikan juga bahwa kewajiban puasa ini juga dulu diperintahkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Nah, kita coba gali rahasianya. Pertama gini, seandainya puasa itu adalah kewajiban yang memberatkan kita, maka kewajiban yang memberatkan ini juga sudah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Artinya kalau gitu, kalian tidak usah merasa berat hati. Wahai orang-orang umat Muhammad, sikap kalian kepada kewajiban puasa ini, kalaupun ini dengan memberatkan, tidak usah berkecil hati dan tidak usah berberat hati. Karena dulu umat-umat terdahulu juga sama mendapatkan kewajiban yang kalaupun dianggap memberatkan, mereka juga sama mendapatkan kewajiban yang juga memberatkan. Jadi kewajiban ini bukan hanya menimpa kalian, tetapi dulu juga sama. Jadi samalah kita semua umat manusia ini sama. Kita umat Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud, terus ke atasnya sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, bahkan sampai Nabi Adam, Nabi pertama juga sama. Mereka udah dapat kewajiban berpuasa sama dengan kita. Artinya kalau puasa adalah beban yang memberatkan, tenang, beban ini juga sudah pernah dilakukan oleh mereka. Dan kalau mereka bisa, umat terdahulu itu bisa, berarti kita juga bisa. Jadi perlu ditegaskan begitu dulu, biar kita tidak merasa bahwa ini adalah kewajiban yang hanya dibebankan kepada kita tanpa yang lain. Tidak. Itu yang pertama. Rahasia yang kedua, kira-kira kalau kita nih sebagai hamba Allah, kalau kita sebagai orang atau sebagai makhluk yang rindu untuk diajak ngomong, yang diajak bicara, diajak untuk berdialog oleh zat yang kita cintai dan mencintai kita, Allah SWT. Kira-kira kalau kita diajak ngomong oleh kekasih kita senang nggak? Senang dong. Allah menyapa kita dengan panggilan wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau kita dipanggil oleh orang kita cintai, apalagi di zat yang maha kuasa pencipta kita senang nggak dipanggil oleh zat yang maha kuasa? Seharusnya senang. Berarti kita diaku sebagai orang yang sudah beriman. Nah, terus kita dipanggil dengan kata-kata orang-orang yang telah beriman. Berikutnya ada pesan. Kita diberi sesuatu yang ini adalah pesan yang berharga. Kira-kira kalau kita dipanggil oleh yang kita cintai, terus dia bicara sama kita dengan kata-kata tertentu, senang nggak kita, Bu? Senang. Itu adalah anugerah, kenikmatan. Itu adalah keunggulan, itu adalah kemuliaan.
diajak bicara oleh orang yang kita cintai, atau dalam ini oleh zat yang kita cintai dan mencintai kita, mengasuh kita, mengurus kita. Maka kewajiban puasa itu dilihat bukan semata-mata sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah anugerah, kemuliaan, kehormatan dari Allah, karena kita dipanggil oleh zat yang kita cintai, yang mencintai kita, yang mengurus kita, mengelola kita semua. Nah, itu artinya puasa ini bukan hanya dilihat sebagai beban yang memberatkan, tetapi mesti dilihat sebagai anugerah dan kemuliaan. Itu artinya ketika kita mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah berupa syariat puasa, maka syariat kemuliaan ini, anugerah kemuliaan kehormatan ini juga telah Allah limpahkan kepada umat-umat terdahulu. Sama, kita dimuliakan, mereka juga dimuliakan. Jadi Allah sepanjang zaman, sepanjang waktu, dari semua generasi awal sampai generasi akhir, terus memuliakan manusia sepanjang waktu, tidak berhenti. Dan itulah bagian dari rahmat Allah yang tidak membeda-bedakan umat manusia kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Dan puasa, syariat puasa adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia sepanjang zaman di semua generasi. Dan itu adalah kemuliaan. Jadi kesimpulannya, kalau puasa adalah beban yang memberatkan, tenang, umat terdahulu juga sama mendapatkan beban yang dulu mereka harus tanggung, yakni berupa kewajiban puasa. Dan jika puasa adalah kemuliaan, gak usah merasa ujub kita ini, karena dulu juga umat terdahulu sama mendapatkan kemuliaan dengan syariat puasa. Sebagai contoh, kita mungkin sering mendengar istilah ungkapan puasa Ayyamul Bid. Apa itu puasa Ayyamul Bid? Ayyamul Bid adalah puasa yang dilakukan pada tengah bulan, 3 hari, kapan saja. Hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15, 3 hari kan? Ayyamul Bid, hari-hari putih. Sebagian mengatakan bahwa kenapa puasa pada 3 hari tengah bulan itu disebut dengan Ayyamul Bid, karena pada hari itu malam-malam itu putih dengan rembulan, terang bulan. Bulan itu mulai terang itu pada malam 13, 14, dan 15 kan terang benderang. Jadi malam ini putih, terang maksudnya, terang benderang. Nah, karena malam hari terang benderang dengan cahaya rembulan, maka hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15 disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih, karena bulan malam hari ketika itu sedang terang benderangnya. Itu yang kita tahu. Tetapi ada juga riwayat mengatakan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan puasa Ayyamul Bid pada hari ke-13, 14, dan 15 itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Riwayatnya disebutkan begini, ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, itu disebutkan beliau terbakar oleh sinar matahari kulitnya. Ya, kita bayangkan dari surga beliau turun ke alam yang berbeda. Ada matahari menyorot, kulit yang biasanya tidak tersentuh oleh panas yang terik sebegitu rupa, tiba-tiba tersengat oleh sinar matahari yang sangat terik. Kan berpengaruh pada kulit. Nah, diceritakan kulit Nabi Adam mengalami perubahan dengan ketika berada di surga. Ya, kalau bahasa kasarnya mungkin terbakarlah gitu ya. Nah, terus beliau dapat wahyu dari Allah untuk memulihkan kulitmu kembali, maka berpuasalah selama 3 hari. Dan kebetulan tanggalnya pas tanggal 13, 14, dan 15. Pada hari ke-13 sepertiga kulitnya sudah kembali normal. Pada puasa yang kedua kali, pada hari 14, tanggal 14, kulitnya semakin pulih 2/3, sepertiga pertama, sepertiga kedua. Dan pada hari ketiga, tanggal 15, seluruh kulitnya sempurna kembali pulih normal. Nah, karena beliau disebutkan berpuasa pada hari 13, 14, dan 15 itu,
maka disebutkan bahwa orang yang pertama kali berpuasa ayyamul bid adalah Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Nah, terus Nabi Dawud, kita sudah tahu apa Nabi Dawud puasanya. Apa puasanya beliau? Gimana? Puasa selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nabi Daud rutin puasanya begitu. Dan oleh Nabi kita, baik ayyamul bid maupun puasa Nabi Daud dijadikan puasa sunnah ya. Jadi puasa-puasa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, oleh Nabi kita Nabi Muhammad ditetapkan sebagai puasa sunnah. Ya, ini penegasan bahwa umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa, cuman syariat puasanya atau waktu berpuasanya ada perbedaan. Tadi Nabi ada pada hari-hari tengah bulan, Nabi Dawud selang-seling, sehari puasa sehari tidak. Mungkin ada nabi-nabi yang lain juga yang melaksanakan puasa yang kita tidak semuanya kenal, yang tidak semuanya kita tahu bagaimana cara puasa mereka. Nah, sedangkan Nabi Muhammad seperti yang kita baca di Al-Quran itu mewajibkan lewat Al-Quran yang kita baca pada ayat berikutnya itu berpuasa wajib pada bulan Ramadan. Itu puasa yang diwajibkan adalah pada bulan Ramadan. Jadi ayat yang berbunyi Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus paman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang hidup pada bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Nah, pada bulan Ramadan kita wajib berpuasa, tetapi pada hari-hari yang lain tadi, hari Senin, Kamis, hari 13, 14, 15 tiap bulan, atau puasa Daud, itu menjadi puasa-puasa yang disunahkan. Plus puasa pada momentum-momentum tertentu, seperti pada puasa Arafah, gitu kan ya? Itu kan momentum, puasa momentum sesuai hari-hari khusus gitu. Atau 6 hari di bulan Syawal, itu kan puasa momentum. Maksud momentum itu ada momentum karena bulan Syawal, karena hari Arafah ya Bu ya. Nah, jadi kalau begitu kita ini umat Muhammad punya kesempatan berpuasa lebih banyak. Ramadan sebulan penuh, 29 hari minimal sampai 30 hari. Ditambah puasa sunat, Senin Kamisnya, mungkin Daudnya, mungkin Ayyamul Bidnya, mungkin puasa-puasa momentumnya, 6 hari Syawal atau puasa Arafah dan sejenisnya yang lain-lain, kayak puasa di bulan Sa'ban atau di bulan Rajab, gitu ya. Nah, jadi kesempatan kita, kalau kita melihat puasa sebagai keutamaan, kemuliaan dan penghormatan Allah, keagungan Allah untuk kita, pengagungan Allah untuk kita, berarti kita punya kesempatan untuk menikmati puasa itu dalam banyak ragam, baik yang wajib maupun yang nafilah, yang sunnah.